Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kajian Informasi Audio Jungle. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang kedua, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan lupa tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Nah, langsung saja sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka bersama dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak tentang beriman kepada hari akhir. Di sini saya berharap kalian mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir, mampu menunjukkan contoh beriman kepada hari akhir, dan mampu menerapkan perilaku beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan wajib kita percayai sebagai umat muslim. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 sudah dijelaskan, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab amanah yang berarti percaya. Iman pada hari akhir berarti percaya sepenuhnya bahwa alam semesta akan mengalami kehancuran yang sangat dahsyat dan meyakini bahwa setelah hari akhir itu ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Hari akhir atau kiamat di sini ada dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kecil sendiri ini adalah kiamat dalam skala kecil seperti rusaknya muka bumi dan berakhirnya kehidupan tiap-tiap makhluk. Contohnya seperti bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan kematian seseorang. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yakni rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, kedatangannya ini ditandai dengan ditiupnya sangkala oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, alam semesta akan mengalami kehancuran beserta isinya di seluruh alam. Pada tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Lalu apa sih tanda-tanda kiamat itu? Tanda-tanda kiamat di sini ada dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yang pertama, budak melahirkan tuannya. Yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Yang ketiga, perzinaan dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat, minuman keras merajalela dan hampir seluruh manusia meminum minuman keras itu. Yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah pria. Yang keenam, terjadi peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam. Yang ketujuh, terjadi banyak fitnah dan pembunuhan di mana-mana. Yang kedelapan, banyak orang solih meninggal dunia. Nah, adapun tanda-tanda besar yang pertama yaitu Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj muncul berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah. Yang keempat, munculnya
Imam Mahdi atau pemimpin yang adil. Yang kelima, keluarnya Dajjal atau pemimpin kejahatan. Yang keenam, Nabi Isa turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal. Nah, yang ketujuh, muncul binatang yang dapat berbicara. Yang kedelapan, matahari terbit dari arah barat. Hari akhir atau hari kiamat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Jibril tidak mengetahui sedikit pun tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ini. Nah, selanjutnya, apakah ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau setelah terjadinya hari akhir itu? Peristiwa yang terjadi setelah hari akhir yaitu ada 7. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah yakni alam yang membatasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, yang kedua ada yaumul ba'ats, artinya hari dibangkitnya seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dari alam. Nah, yang ketiga ada yaumul mahsyar. Di sini adalah tempat berkumpulnya seluruh umat manusia di padang mahsyar sesuai keadaan amal dan perbuatan mereka semasa hidupnya. Yang keempat, yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan buruknya manusia untuk dipertanggungjawabkan di alam akhirat semasa yang telah dilakukan di masa hidupnya. Yang kelima ada yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia baik dan buruknya semasa hidup di dunia. Yang keenam ada sirat. Sirat yakni adalah sebuah jembatan untuk melintasi di mana manusia sesuai dalam kadar imannya semasa hidup di dunia, sesuai amal perbuatannya. Nah, jika lebih banyak perbuatan baiknya di masa hidup di dunia, dia akan langsung cepat dalam melintasi jembatan atau sirat ini dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, begitupun sebaliknya, jika amal perbuatan manusia lebih banyak buruknya, dia akan ada banyak rintangan dan hambatan dalam melintasi jembatan ini. Dan jika mereka terjatuh dan tergelincir, mereka akan terjatuh dalam neraka jahanam, karena jembatan ini di bawahnya yaitu neraka jahanam yang sangat panas. Nah, selanjutnya ada surga dan neraka, penentu kehidupan akhir manusia. Surga yakni tempat untuk orang-orang yang bertakwa semasa hidupnya, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, neraka. Neraka diperuntukkan untuk ancaman Allah bagi orang-orang yang lalai akan kewajibannya di masa dunia dan malah selalu menjalankan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu berada di jalan yang lurus. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan dari saya, jika ada salah-salah kata atau materi yang kurang jelas atau materi yang masih kurang, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN IKDR Posko 14, tetap semangat, tebarkan manfaat.